Pura-pura bahagia. Aku dukun loh. Aku bisa lihat itu dari jarak jauh. Cuk, 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 cuk. Nggak ada yang bisa membantu ya? Bantu ada yang bisa. Dengan cara kamu wudhu, sholat, tobat. Ya, pingin kaya, nggak usah meres. Ya. Dia kemarin ini ngata-ngatain Nick Mir punya penyakit itu, HIV itu. Terus nyumpahin Nick Mir, aja gitu. Kenapa nggak lo aja? Lo sama Nick Mir jauh banget kayak bumi sama langit. Ya, gue nggak kenal sama Nick Mir, tapi dari yang gue lihat gitu ya, soalnya gue udah 15 tahun di luar negeri, jadi yang gue lihat dari YouTube, kelakuan Nick Mir jauh banget. Makanya kenapa Nick Mir dibela, derajatnya diangkat, kalau lo direndahin. Penahanan ini menambah kembali 3 kali, mungkin nggak? Kalau polisi menambah lagi itu penahanan nggak bisa, karena memang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, hanya 2 kali perpanjangan, tidak boleh ditambah sampai 3. Demikian. Alasannya? Mungkin alasannya dari di pasal berapa gitu. Kalau misalkan 60-an Bang Ubun kebit terus keluar. Kalau memang setelah 60 hari memang tidak kuat alat buktinya, bukti-bukti belum cukup, tidak kuat, itu harus dilepas. Itu undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan itu. Tidak boleh diperpanjang sampai ke 3 kali, tidak bisa. Cukup 2 kali. Makanya inilah kesempatan bagi pihak Nika Mirzani untuk bisa melihat atau ngecek koordinasi dengan pihak polisi. Kalaulah itu memang tidak cukup bukti, biasanya tidak cukup bukti, maka di SP3. Kira-kira begitu. Iya, kenapa dia merasa bersalah? Sekarang kamu nggak korek-korek saya tentang masalah skincare. Terus tiba-tiba saya kasih uang kamu. Orang lain juga dikasih dong kalau gitu. Berarti ada penyebabnya. Itu loh. Kenapa sampai dia menyerahkan uang dengan cuma-cuma dengan jumlah yang besar? Berarti ada critical point yang ditakutkan dari kita ini. Apabila tidak dikasih akan berbunyi. Bukan harus ngancam, kamu awas ya, kamu kasih, bukan harus begitu. Tapi kalau dikatakan, oh kita nggak minta kok. Loh. Tapi kan ada sudah pembicaraan itu. Ini contoh begini, kalau dikatakan bahwa ini kita tidak minta, saya kasih alternatif kedua. Udah lu jangan ngomong dong tentang masalah skincare gua. Udah gua kasih 5 miliar lah, 4 miliar lah. Ya kalau bisa 5 miliar lah. Turunlah, kita koordinasi lah, 4 miliar lah. Tapi jangan ngomong ya, karena didahului dia sudah ngomong-ngomong tentang masalah kejelekan daripada bahan produk daripada Reza ini. Nah daripada ini terpublikasi terus didengarkan orang, menurunkan rating dia, bahkan bisa berbuah pidana, ya ditutuplah itu. Nah, gitu. Itu alternatif kedua seperti itu gitu loh. Paham nggak kira-kira? Itu jelas Pak Jadi sudah menjelaskan apa kronologi dan substansi yang terjadi di kata pemberantasan. Namun di saat ini sudah berjalan, namun pihak dari Polda atau penyidik sendiri belum mengadakan rilis perkara yang menekankan bahwa ada poin 3 pasal yang dikenakan. Gimana nih? Itu bukan kewajiban penyidik harus rilis secara semuanya. Jadi masyarakat, media juga harus tahu bahwa mempublikasikan substansi daripada permasalahan yang sedang disidik tidak seluruhnya harus diungkapkan kepada publik. Karena ada hal-hal yang sensitif yang tidak perlu dipublikasikan, nanti akan dilemparkan pada saat persidangan melalui JPU. Jadi tidak semuanya. Karena ada hal-hal yang sangat dirahasiakan supaya ini jangan terbongkar hal yang lain. Makanya tertutup dia. Jadi tidak seluruhnya harus disampaikan kepada publik semua, tidak. Ini kan penyidikan. Penyidikan kan tidak seharus semuanya harus terbuka. Oh kalau terbuka semua nggak usah penyidikan lagi. Penyidikan itu kan ada undercovernya, ada dia tuh bergerak secara silent. Nah, bergerak secara silent itu untuk menemukan bukti-bukti yang lainnya tidak harus disampaikan kepada publik, gitu loh. Ada hal-hal yang sensitif harus dipegang oleh penyidik yang harus disampaikan nanti kepada JPU, sehingga JPU tahu nanti oh di sini critical point-nya. Makanya koordinasilah JPU dengan penyidik. Nah, nanti penyidik kalau JPU sudah tahu pasti itu kuat, baru dia menerima itu untuk
nanti memunculkannya di pengadilan setelah penyerahan tahap 2. Kira-kira gitu ya. Bicara pengadilan, Pak Jantan, menarik nih. Tapi di satu sisi banyak pertanyaan masyarakat, kenapa yang dikatakan dugaan yang banyak katakan bahwa ini penyadapan atau ini cuma hanya katakan apa sih disebutnya masih perkara dengan kasus hingga tidak diproses juga atau tidak dipanggil untuk membongkar sekian kali ini, ada apa? Nah, Pak Jana itu melihatnya gimana? Yang mana yang tidak diinikan? Yang posisi dari si dokter dijaga, karena kan dugaan juga kenapa alasannya gitu. Nah, kan saya sudah berkali-kali saya katakan, saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh penyidik atau tidak. Yang jelas pasti, kalau seandainya itu tidak diperiksa, Nikita pasti bebas murni. Ya, si pelapornya siapa? Nanti yang udah diminta keterangan di pengadilan tuh siapa? Kalau dia Lele sendiri lah badannya kurang gizi. Kurti lah dia, kurang tidur dia mungkin. Duit banyak, ya kan? Duit banyak. Beli protein nggak bisa. Duit kok banyak. Kok transfer orang 4 miliar. Lu transfer orang 4 miliar. Tapi beli protein nggak bisa. Aduh. Kayak mana lah nanti dia ngelawan Nikmir pas pengadilannya. Bisa kalian bayangkan. Si Nikmir itu kan, si Kak Niki kan war gitu. Masuk si Bawang. Ya, waktu nanti dia di persidangan, terus dia ngelawan sama si Bawang itu, ya kan? Kalian bayangkan aja gimana nanti. Makanya gue bilang, gue ingatkan dulu, kalian bayangkan aja si Bawang itu yang kurang gizi tuh, yang badannya sangat-sangat amat kurang gizi. Lebih bagus dari sekarang dia tuh nge-gym ya kan. Terus itu kusarankan dia itu makan minum whey protein, meningkatkan otot-otot, terus kualitas pikiran, ya. Itu yang paling penting. Langsung pasang ring dia. Kakak sendiri, Kak, kenapa gue? Kalau gue model, itu pun model harus berisi badannya. Nggak boleh kurus-kurus banget. Desainer nggak suka. Desainer aja nggak suka badan yang terlalu kurus walaupun model. Gue kasih tahu sama kalian ya, desainer nggak suka badan yang terlalu kurus. Ups, nggak boleh sebut nama. Sebut aja dia Bawang. Kurus gampang masuk angin. Dia kerupuk pisang. Bukan. Dia bukan kerupuk pisang, tapi dia sapu lidi. Akan membuat beberapa postingan-postingan ya guys ya. Postingan yang mulut-mulut comberan, yang nggak pernah ngaca akan dirinya sendiri tapi banyak bacot, ya kan? Tadi saya udah buat postingan bahwa saya mau cooling down dulu, jadi satu-satu dulu supaya nggak di-ban sama si TikTok, karena TikTok ini sepertinya nyenter-nyenter saya buat komen, ya kemudian saya di-ban. Nah sekarang saya mau buat lagi nih postingan untuk mulut-mulut bacot yang nggak ada sekolahnya. Nih seperti ini nih, artis satu ini. Terus terang aja dari dulu saya nggak suka deh sama dia, ya. Terlalu tajam mulutnya, tapi dia nggak pernah ngaca dirinya sendiri. Dan kadang-kadang ada, bukan hal-hal yang baik yang kita buat, yang dia buat. Tapi itulah, dia seperti ini, dia enak aja bilang Niki itu residivis. Hey, kau, Dewi Persik, kau pernah ngaca nggak kau? Kau pernah nggak jadi residivis? Kau mantan napi juga kan? Sama kau sama si Niki. Ya nggak? Kau bukannya residivis juga, berapa tahun kau di penjara? Aduh. Kalau kau tuh ngomong itu, pikir. Jangan, kau itu ketahuan banget, kau itu SDM rendah. Ya, SDM rendah yang kau tahu cuman apa? Cuma dangdut dan iri hati. Kau ngedangdut aja sebenarnya bisa. Kalau ngomong itu kau nggak usah deh, ya.
Sebelum kau ngomong, kau mikirin, kau ngaca tuh nggak punya kaca di rumahmu. Hah? Ada tuh kaca-kaca besar tuh. Kau ngaca, kau pun mantan residivis ya kan? Nah, kau lihat aja dirimu. Oke? Kemudian kau juga ngata-ngatain si Niki, HIV kau ikut-ikutan tuh sama si Nepos. Nanti kalian lihat aja. Kalau memang Niki nggak bersalah, dia kan udah buat tuntutan. Ya udah lapor Nepos yang ngata-ngatain HIV. Jadi mudah-mudahan kau juga disenter tuh sama si Niki, mulut-mulut orang yang ngatain dia HIV. Otak itu mana? Kalian tuh nggak punya pembagian otak ya, ngata-ngatain dia HIV. Kalau dia HIV, nggak bakalan dia mau kemana-mana. Dia berdekatan dengan anaknya, ya. Dia mungkin dia satu mulut dengan anaknya kalau makan. Nggak mungkin. Memang betul. HIV itu dibilang kalau nggak dengan hubungan seks, tapi juga ada embel-embel lainnya. Bisa aja terjadi walaupun bukan hubungan seks, tapi bisa menular HIV itu. Nah dia enggak. Dia selama ini ikut operasi, dia masih nyantai-nyantai aja. Semua kalian bilangin tuh, dia HIV. Jadi pakai otakmu Dewi Persik, ya jangan asal ngoceh aja. Ya, semua kau itu dari dulu itu kau sama dia itu selalu berseteru. Kemudian nanti kan pernah kalian tuh buat konten bareng-bareng biar rame. Ya enggak? Kalian ketawa-ketawa di belakang itu padahal kalian pura-pura berantem. Gak inget? Aduh, jangan-jangan kau ini pun pengen juga seperti itu ya, buat konten seperti ini biar mengangkat namamu yang udah redup itu. Redup kau. Jangan macem-macem lah, ngomong sembarangan. Terus bilang memeras. Hukum itu belum selesai. Belum masuk pengadilan. Belum dipastikan dia itu pemerasan. Jadi gak usah kalian itu yang sok lebih tahu dari pengadilan, dari hakim. Meras. Aduh, ini orang. Mestinya kalian itu mengutarakan hal-hal yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan fakta. Belajar dikit lah, makanya jangan kalian itu cuma, apalagi kau Dewi, cuman dangdut yang kau tahu, tapi mulutmu mulut comberan, ngata-ngatain begitu. Nanti kalau orang kritik kau masukin penjara, sarap. Residivis mah kau sendiri mantan residivis, berapa tahun kau di penjara? Sekali lagi kau ngaca ya, ngaca kau Dewi ngaca. Kau pun mantan napi, oke? Sekali lagi, Dewi Persik mantan napi, Dewi Persik residivis, oke?